Amin. Shalom, Amin. Bapak Ibu. Shalom, Berjumpa lagi. Sudah lama ya. Buat Pak Dadus, Pak Anes, Pak Iya, terima kasih. Lama sekali. Yanti ya. Ya, ini baru bisa fit lagi. Mudah-mudahan suaranya stabil ya malam ini. Oke, Bapak Ibu, ya ini karena sudah lama, mungkin saya akan flashback sedikit, mengulang sedikit. Ya, kita masih berkaitan dengan materi kasih karunia dan iman. Ya, jadi yang mau saya sampaikan dan mungkin dalam materi-materi selanjutnya, ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ya, iman, melihat perspektif iman itu dalam cara yang lebih konkret, ya, dalam cara yang apa namanya benar-benar kita terhubung, ya, bukan sesuatu yang di awang-awang gitu ya, yang kita sendiri nggak mengerti gambarannya gitu ya. Maksudnya melihat itu teori dan atau rumit, sesuatu yang rumit gitu. Nah, setelah saya pelajari ternyata ya Bapak Ibu, kalau soal berkaitan dengan iman itu sebenarnya sangat relatif ya, sangat berkaitan erat dengan apa yang sehari-hari kita lakukan ya. Apa yang kita lihat ya, cara kita melihat ya, kehidupan ini, cara kita memandang ya, apa yang penting, apa yang tidak penting, cara kita ya melihat sesuatu yang apakah itu berharga atau tidak berharga. Nah, itu sebenarnya sangat berkaitan atau related dengan yang disebut iman. Nah, kita sudah belajar ya Bapak Ibu bahwa ada tahapan-tahapan iman ya. Kita melihat jenis-jenis iman, ternyata yang disebut iman itu punya banyak dimensi ya. Ada tahapan-tahapannya atau disebut juga levelnya. Dan mulai dari kemarin kita belajar iman keyakinan ya, yang benar-benar kita meyakini sesuatu akan terjadi, sesuatu yang kita anggap satu kebenaran gitu ya, dan itu kita lihat juga itu punya dampak yang luar biasa. Tapi itu bukan iman yang dikehendaki Allah ya, bukan iman yang menyelamatkan. Kemudian kita lihat tahap berikutnya ada iman pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Nah, ini iman yang berkaitan dengan pengolahan akal budi kita ya, kognitif kita. Kita percaya, kita mempercayai Tuhan menggunakan akal budi ya, kognitif ya, artinya sesuatu yang kita renungkan, kita pikirkan dan kita setuju ya, setuju pada kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, Tuhan dan juru selamat kita percaya akan kebenaran Alkitab ya. Tapi iman jenis ini ya itu menjadi pondasi untuk kita bertumbuh selanjutnya, tapi seringkali orang stuck di situ ya. Ya, artinya dengan dia belajar kebenaran, dia mempunyai pengetahuan tentang Allah, merasa dia menjadi orang yang beriman. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa itu tidak cukup, Bapak Ibu. Itu menjadi modalitas kita. Ya, kita tidak mungkin bisa mengalami Tuhan kalau kita sendiri ya tidak punya pengetahuan. Ya, pengetahuan penting. Ya, itu mekanisme kehidupan. Ya, kita memahami, menyadari, dan kita terlibat aktif ya dalam satu kehidupan ini itu pasti mulai dari pengenalan atau teori atau pemahaman ya dengan pikiran kita. Nah, kemudian kita juga belajar bahwa iman yang dimulai dengan adanya keyakinan dalam, adanya pengenalan secara kognitif atau persetujuan pikiran harus dibawa kepada iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan. Nah, iman yang menyelamatkan ini membutuhkan totalitas kita, ya, tidak hanya cukup
teori yang kita tahu, ya, pemahaman secara kognitif secara akal saja, ya, tapi pemahaman di akal kita itu termanifestasi, ya, eh, termunculkan, ya, dalam perilaku kita. Nah, ini yang eh, kita mau fokus. Dan Bapak Ibu, itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Kita hidup dengan pemahaman, dengan kebenaran firman yang kita pahami, ya, kita menghidupi kebenaran firman itu bukan sesuatu yang mudah. Itu perlu latihan, itu perlu eh, konsentrasi yang penuh, gitu ya. Dan saya katakan bahwa Bapak Ibu, bahwa belajar mungkin hal-hal yang di sekitar kita, belajar bisnis, belajar bekerja, atau belajar atau di sekolah, ya, itu eh, sesungguhnya tidak jauh lebih sulit daripada belajar mengenal Allah, belajar kebenaran, atau bahkan sebenarnya belajar kebenaran firman itu suatu yang jauh lebih sulit dari apa yang kita pelajari sehari-hari ini untuk menopang hidup kita, ya. Kalau masih anak muda mungkin belajar di sekolah, di kuliah, gitu ya. Orang yang sudah bekerja mungkin belajar bagaimana bekerja dengan baik, belajar tentang pengetahuan dalam pekerjaan, ya. Itu juga butuh proses, kan. Nah, lebih-lebih lagi, ya, kita belajar bagaimana kita mengenal Allah kita, bagaimana kita kehidupan beriman kita. Nah, di malam ini saya sedikit mau membuka, ya, supaya kita tahu bahwa kita apa namanya, bisa memiliki iman yang dibutuhkan, ya. Kita harus bisa mengetahui, memahami tanda-tanda adanya pertumbuhan iman, ya. Iman itu kemarin, ya, kita sudah bahas bahwa itu bukan sesuatu yang statis, ya. Bukan hanya seketika, artinya waktu kita terima Tuhan Yesus, mengaku Yesus sebagai Juru Selamat, nah itu artinya sudah punya iman, ya. Paulus mengatakan, ya, kita harus bertumbuh dari iman kepada iman, gitu ya, dari memimpin satu iman kepada iman yang lain. Jadi iman itu sesungguhnya satu pertumbuhan, ya, pertumbuhan yang terus menerus, Bapak Ibu. Nah, kita harus mengetahui tanda-tanda bahwa iman kita bertumbuh, ya. Kita bisa melihat sendiri, kita kita bisa memperhatikan sebenarnya iman dalam diri saya itu bertumbuh atau tidak, ya. Dan kita perlu belajar pengetahuan ini supaya Bapak Ibu juga menjadi rambu-rambu, ya, kalau melihat hidup kita sendiri, apakah itu sesuatu yang mandek, gitu ya, apakah itu sesuatu yang uh, sebenarnya belum sesuai yang Recording in Tuhan progress. inginkan, gitu. Nah, malam ini kita akan membahas hal ini, Bapak Ibu, ya, tanda pertumbuhan iman. Jadi kalau iman itu bertumbuh, ya, itu sebenarnya ada tanda-tanda yang kita bisa cermati, kita lihat, gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih dalam membahas hal ini. Nah, Bapak Ibu, ya, kembali saya mengingatkan soal kasih karunia dan iman, ya. Di ayat emas kita Efesus 28 ayat 9, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa bahwa ini ayat yang harus dipahami secara benar supaya kita mengerti, memahami keselamatan juga dengan benar, ya. Kita tahu bahwa keselamatan manusia, umat seluruh manusia selalu diawali dengan kasih karunia. Dan kita belajar bahwa kasih karunia yang dimaksud di sini bukan hanya untuk orang-orang yang Kristen saja, orang percaya saja, ya, tapi untuk seluruh manusia, ya. Kasih karunia ini berupa penebusan Kristus, ya, salah satunya penebusan Kristus, ya. Sebenarnya ada 4 poin, kan, ada penebusan Kristus, ada Roh Kudus yang diberikan,
ada Injil, ya, firman Alkitab itu juga karunia Tuhan yang diberikan buat kita. Kemudian juga penggarapan Allah dalam hidup kita itu adalah fasilitas atau kasih karunia yang Tuhan berikan, ya, supaya kita memperoleh keselamatan yang sesungguhnya, yang sejati. Nah, apa yang dilakukan oleh kita, ya, terutama oleh umat pilihan ini adalah meresponi dari kasih karunia itu. Ya. Jadi iman itu memang sesungguhnya adalah bentuk respon kita terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya. Tindakan. Jadi iman selalu berkaitan dengan tindakan totalitas dari hidup kita. Ingat ya, jadi iman, kalau kita bicara iman, ya, tidak lagi hanya sebatas iman dalam pikiran, iman kognitif, iman secara pengetahuan, ya. Kita harus masuk di mindset itu, Bapak Ibu. Nah, masuk di mindset itu bahwa kalau bicara iman, itu sesungguhnya bicara totalitas, ya, pengabdian, totalitas gerak hidup, totalitas eh, perbuatan tindakan kita menuju satu objek yang kita percayai, ya, yaitu Tuhan sendiri. Ya, jadi antara iman dan perbuatan yang kita sudah belajar itu tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, iman sendiri ini, ya, berarti ada dua faktor utama. Itu adalah satu proses bertahap yang tadi saya sebutkan, ya, mulai dari kita beriman itu juga ada proses awal, ya. Kita tidak mungkin bisa langsung ujuk-ujuk sempurna, punya iman yang sempurna, tapi bertahap. Mulai dari kita punya keyakinan pada Allah, ya, dan itu juga sebenarnya momen bahwa kita punya kesempatan bisa meyakini, ya, Allah yang benar melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, itu juga satu kasih karunia sebenarnya. Tapi butuh respon kita untuk meneruskan, ya, kasih karunia itu, mengembangkan kasih karunia itu sehingga menjadi berdampak atas hidup kita. Ya, jadi respon manusia itu dibutuhkan supaya kasih karunia itu tidak hanya sebatas kasih karunia yang seperti hadiah yang masih ada di tempatnya, ya, belum terkirim ke kita, belum menjadi sesuatu, gitu. Ya, Kristus sudah menebus kita, selesai hutang dosa kita. Tapi ingat, ya, hutang dosa memang lunas, tapi karakter dosa yang ada pada kita itu tidak otomatis. Itu, ya, karakter dosa itu bisa dimatikan, bisa dihilangkan, ya, bisa diubah menjadi kodrat ilahi. Kodrat dosa itu menjadi kodrat ilahi hanya oleh iman, ya, oleh respon iman ini. Jadi Bapak Ibu, seiring, kalau kita bisa katakan, seiring pertumbuhan rohani kita, seiring kita memiliki karakter yang semakin seperti Kristus, seiring kita semakin mempunyai kodrat ilahi, seiring itu pula lah pertumbuhan iman kita. Jadi jelas di sini bahwa Bapak Ibu, tidak bisa orang mengklaim dirinya punya iman, ya, orang yang sungguh punya beriman, tapi tidak menunjukkan kualitas karakternya, ya, yang semakin mengarah pada kodrat ilahi, kepada gambar dan rupa Allah, ya. Nah, seringkali kita terjebak, ya, kalau kita melihat ada mungkin tokoh-tokoh agama, tokoh, ya, pemimpin gereja itu melakukan satu KKR dan yang ada mukjizat yang luar biasa, ya, ada karunia mukjizat, karunia kesembuhan dan seterusnya. Dulu mungkin kita menganggap bahwa wah, ini pendeta ini punya iman yang besar, gitu ya, sungguh orang punya iman, ya. Tapi kita lihat di sini bahwa apa yang kelihatan di situ baru iman yang di level awal, ya. Tapi untuk menunjukkan dia punya iman yang menyelamatkan, harus ditunjukkan dengan perkembangan pertumbuhan karakter ilahinya yang di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, nah ini yang penting menurut saya, ya,
pemahaman ini juga memberkati saya bahwa seringkali saya mempertanyakan juga, ya, saya punya pengetahuan, sudah belajar gitu, apakah saya sudah mencerminkan iman yang sesungguhnya, ya? Apakah sudah match ya antara knowledge pengetahuan yang saya miliki dengan tindakan respon saya yang memadai. Artinya pemahaman kebenaran itu apakah sudah menjadi daging, ya, sudah menjadi tubuh, menjadi daging dalam hidup saya ini, ya, sehingga tercermin, terpancar dari setiap tindakan. Dan itu saya katakan sebenarnya itu suatu hal yang mustahil, gitu ya, mengubah kodrat dosa kita, karakter dosa kita menjadi kodrat ilahi. Ya, Bapak Ibu sudah belajar bagaimana prosesnya, ya, itu menjadi mustahil, ya, kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi kemarin, ya, Bapak Ibu sudah belajar, ya, banyak tentang Roh Kudus, ya, bahwa Roh Kudus itu satu fasilitas, satu karunia yang Allah berikan untuk menjamin kita sampai tujuan. Ya, Roh Kudus adalah jaminan meterai kita untuk bisa mencapai kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Nah, dari semua itu, Bapak Ibu, ya, pertumbuhan iman kita juga harus membawa pada satu relasi hubungan kita dengan Allah yang makin intim. Ya, jadi pertumbuhan perubahan karakter kita yang semakin serupa Kristus juga berkorelasi dengan semakin intimnya, semakin karibnya hubungan kita dengan Allah. Jadi mempelajari proses iman ini, ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pahami secara tepat, Bapak Ibu juga akan memahami bagaimana bisa membangun hubungan yang lebih intim dengan Allah, menjadikan Allah itu benar-benar sahabat yang karib. Ya, itu artinya begini, semakin kita bisa karib, ya, semakin bisa dekat dengan Allah, pasti kita punya pertumbuhan iman yang semakin besar, semakin dalam, semakin tinggi. Itu tidak bisa lepas. Ya, jadi kita belajar di sini satu pengajaran yang komprehensif, yang satu sama lain saling menguatkan, ya, yang punya buah, yang punya akibat nyata dalam hidup kita, ya Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar sesuatu tentang firman, belajar Alkitab, entah dari membaca, entah dari khotbah, ya. Pertama lihat, ya, bagaimana dampak pengajaran itu pada Bapak Ibu, ya. Tentu saja dan kalau Bapak Ibu konsekuen melakukan itu, ya. Jadi kalau orang nggak berubah itu kemudian ada dua, ya. Mungkin intisari pengajaran dari yang kita terima itu bukan pengajaran yang murni, yang menyehatkan, ya, bisa dari sini, ya. Jadi pengajaran yang seperti kosong saja, ya, mengajarkan Yesus fantasi bukan Yesus yang sejati, bisa dari pengajaran. Makanya kita harus berhati-hati dari setiap pengajaran, termasuk yang ada di Zoom ini, ya. Bapak Ibu harus membuka hati, membuka pikiran, ya, untuk setiap pengajaran, harus menguji segala sesuatu, kan firman Tuhan juga bilang ujilah segala sesuatu. Yang kedua adalah tergantung dari respon Bapak Ibu, ya. Apakah pengajaran yang terima ini istilahnya ibarat ini adalah obat, ya, apakah Bapak Ibu menggunakan obat firman ini dengan tepat, taat enggak, ya, melakukan enggak apa yang Bapak Ibu sudah terima sebagai kebenaran, ada konsekuen enggak, gitu. Jadi, ya, kebenaran yang disampaikan hanyalah sebagai kebenaran yang bagus, gitu ya, tapi tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi daging dalam hidup kita kalau kita tidak meresponi, tidak mau belajar, tidak mau merenungkan, tidak mau memperkarakan. Jadi saya encourage dalam Zoom ini terutama, ataupun mungkin setiap yang Bapak Ibu terima dari setiap khotbah, setiap buku yang dibaca, selalu memperkarakan, selalu merenungkan, selalu ambil itu bukan sebagai pengetahuan, tapi kecaplah, ya, kecap. Maksudnya apa? Kalau dikatakan respon iman dalam kasih karunia, apa maksudnya respon iman? Apa yang disebut iman? Intinya apa iman dalam hidup saya? Itu
terus pertanyakan dan libatkan Roh Kudus, ya. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti atau apa, libatkan, ya, ajak Roh Kudus berkomunikasi. Pasti, kalau saya meyakini ya, pasti Tuhan memberi jawab. Ya. Pasti, karena itu yang saya alami, Kak. Memang tidak otomatis langsung gitu ya, tapi pasti Tuhan memberi respon. Pasti orang yang haus dan lapar akan kebenaran pasti akan dipuaskan, ya. Dengan caranya Tuhan punya cara, segala 1001 macam cara untuk, ya, kita bisa mendapatkan kepuasan kalau kita haus dan lapar akan kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita berlomba-lomba untuk menyerap, ya, kebenaran firman yang disampaikan itu menjadi hidup kita, menjadi daging kita, sehingga kita akan melihat, ya, perubahan dalam diri kita sendiri. Kita menyadari diri kita berubah, ya, dan orang lain juga melihat itu. Nah, Bapak Ibu, untuk, ya, kita makin memahami tentang iman ini, kita kemarin sudah belajar tentang kuadran iman, ya. Apa ini kuadran iman? Mungkin saya ulangi sedikit ya, Bapak Ibu. Aduh, ampun. Minum, Pak, minum. Oke. Nah, peta ini, ya, peta kuadran iman ini, Bapak Ibu, sebenarnya membantu kita, ya. Posisi kita ada di mana, ya. Masih ingat kan, ya, dari kuadran iman ini ada 2 garis, ya, yang vertikal dan horizontal, ya. Yang horizontal, ya, di puncaknya di sini, ya, titik ini, di titik ini, Bapak Ibu, ini adalah kehendak Allah yang sempurna, ya, kerajaan Allah, ya, ini dalam kekekalan, ya. Ini adalah garis jangkauan pengenalan akan firman Tuhan, jangkauan harapan kita, jangkauan visi kita. Jadi kita melihat visi ke depan, kita mengenal firman makin dalam, makin jauh gitu ya, sehingga puncaknya kita bisa melihat kehendak Allah yang sempurna, baik secara umum maupun secara khusus untuk hidup kita. Ya, ada 2 aspek. Selalu berhubungan antara yang umum dan yang menyangkut pribadi. Yang kita ajarkan, ya, yang kita bahas di sini tentu menyangkut kehendak Allah yang secara umum, ya, secara umum manusia bisa terjadi. Tapi sebenarnya sesungguhnya Bapak Ibu, setiap individu kita harus menemukan kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita. Dan saya termasuk juga yang bergumul, dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Jangan anggap itu mudah, tidak mudah, ya. Dan itu mengerti kehendak Allah itu bukan yang seperti langsung dibuka gitu ya. Kehendak Allah seperti kotak gitu, dia kita buka langsung tahu isinya. Kadang-kadang sedikit demi sedikit, ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu kenapa kita nggak bisa lihat langsung. Wah, semua tahu, ini maksudnya kehendak Allah tuh kayak ini ya buat hidup saya. Enggak. Ya, itu nanti ada hubungannya proses iman juga, ya. Untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna, kita harus punya iman yang sempurna. Benar nggak Bapak Ibu? Kita tidak mungkin, ya, mengharapkan punya kehendak Allah yang sempurna, ya, kalau kita nggak memiliki iman yang sempurna. Itu selalu korelasi. Kalau kita mau memiliki hubungan yang dekat, yang intim sekali dengan Tuhan, dengan Allah yang istilahnya itu, kalau istilah dulu ya pengajaran Jawa gitu ya, ada manunggaling kaula Gusti. Ya, sebenarnya Bapak Ibu ya, hasrat manusia untuk bisa berhubungan dengan Allah itu bukan hanya milik orang Kristen atau yang di Alkitab ya. Orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus ya, terutama kalau saya tahu ada orang-orang orang Jawa gitu ya, ada pengajaran kejawen gitu. Hakikat tertinggi dari manusia itu adalah manunggaling kawula Gusti.
ya, akhirnya bersatunya manusia dengan Allahnya, bersatunya manusia dengan Tuhannya. Itu kan menunjukkan kekaripan, kedekatan yang tidak terpisahkan gitu. Ya, itu sebenarnya hasrat alami dari setiap manusia mencari penciptanya. Itu suatu yang wajar dan kita temukan bukti-bukti ya sekitar kita. Jadi apa yang diajarkan Tuhan ini di Alkitab ini luar biasa. Jadi untuk bisa kita mencapai posisi itu, Bapak Ibu, ya, mencapai kekaripan, kedekatan, ya, kita dengan Pencipta kita, itu nggak bisa lepas dengan perjalanan iman kita, ya. Perjalanan iman, kalau tadi iman kita sebut, ya, penurutan pada kehendak Allah, ya, kita udah belajar ini ya, maksudnya iman di berapa Ibrani 11 ya, Ibrani berapa ini definisi iman itu? Iman ada 11 ya Pak Lepri ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang kita lihat. Yang kita lihat baca semua Ibrani 11 sampai pada kesimpulan yang disebut iman itu adalah bagaimana kita bisa menuruti kehendak Allah dengan sempurna. Jadi iman yang sempurna itu juga kita bisa mencapai penurutan yang sempurna terhadap kehendak Allah pada hidup kita masing-masing. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu. Untuk bisa mengetahui kehendak Allah yang sempurna, mengenai hubungan yang karib, yang intim, sempurna dengan Allah, tidak bisa lepas dari iman yang sempurna juga, penyempurnaan iman. Penyempurnaan iman tak lain adalah penyempurnaan pemutlakan kehendak Allah dalam hidup kita. Pemutlakan kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, itu proses. Ya, hari ini mungkin kalau kita lihat ya, kita tidak selalu bisa memutlakkan kehendak Allah, bahkan bisa mengingkarinya, Bapak Ibu. Ya, apa yang sudah kita dengar sebagai pengajaran yang benar, jagalah matamu, jagalah telingamu, jagalah mulutmu, gitu ya. Kita tahu mana yang benar, yang baik, dan yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak. Ya, kita tahu kebenaran itu, tapi kita belum secara mutlak ikut kebenaran itu. Jadi kalau kita mulai berjalan memutlakkan kehendak Allah dalam hidup kita, itulah artinya kita punya pertumbuhan iman, ya, punya perjalanan iman yang makin tinggi, makin dalam. Jadi Bapak Ibu, ya, ini sebenarnya kuadran ini. Ya, disinilah sebenarnya tujuan kita. Ya, tujuan kita. Jadi, kita punya pengetahuan yang sempurna tentang kehendak Allah, kita belajar. Tapi juga di satu sisi, di garis vertikal ini, kehendak Allah sempurna itu harus dicapai seiring dengan kemampuan penurutan yang tadi saya katakan, kemampuan penurutan akan kehendak Allah sampai pada titik totalitas, kemutlakan, ya, kemutlakan melakukan kehendak Allah di sini. Nah, inilah pergumulan kita, ya. Jangan kita terlena, ya, fokus hanya pada mencapai pengenalan secara kognitif saja di sini, tahu, ya, sebenarnya berpengetahuan lah. Ya, tapi tidak belajar meningkatkan kemampuan kita untuk memutlakkan kehendak Allah dalam hidup kita. Memutlakkan kehendak Allah dalam hidup kita itu juga berkorelasi dengan kemampuan kita berkorban. Ya, kalau kita makin bisa memutlakkan kehendak Allah dalam hidup kita, kita akan semakin berkorban, ya, mengorbankan diri kita. Kita makin bisa kehilangan nyawa kita, ya. Kita melepaskan diri, ini bahasanya kemampuan berkorban ini, melepaskan dari segala sesuatu. Ya, semakin bisa kita melepaskan dari segala sesuatu, semakin bisa kita menyingkirkan, mematikan kodrat dosa kita. Nah, ini bahasa-bahasa yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi dua faktor ini penting ini
ini dinamika kita dalam perjalanan iman kita. Ya, jadi seiring sejalan artinya jangan hanya satu fokus saja, taat buta. Ya, pokoknya saya ikutin apa yang pendeta saya katakan, mau taat, tapi tidak mengerti maksud ketaatan itu apa. Ya, tapi jangan juga fokus hanya belajar pengetahuan gitu, tapi nggak pernah melihat, memperkarakan dalam hidupnya. Jadi mempraktekkan, melakukan firman juga penting. Ya, jadi seringkali kalau eh, saya lihat gitu ya, saya juga mengalami waktu gini. Ini cukup penting nih Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu ya, makin kita dapat asupan firman ya. Ini Bapak Ibu kan setiap hari nih ya. Setiap hari sebenarnya gini. Setiap asupan yang diberikan, yang kita terima gitu ya, itu bagi Roh Kudus ya, sebagai koki hidup kita ya. Roh Kudus saya ibaratkan sebagai koki yang bisa membuat masakan enak tuh hanya Roh Kudus, kita nggak bisa. Yang kita respon kita apa? Mengumpulkan bahan-bahan gitu ya. Kalau seorang koki kan dia harus untuk bisa menghasilkan makanan yang enak, Bapak Ibu, itu kan harus apa namanya? Ya banyak harus disuplai oleh bahan-bahan yang berkualitas, benar nggak Ibu ya? Bahan-bahan yang berkualitas baru bisa buat makanan yang enak. Nah, respon kita nih ya, supaya kita menjadi manusia Allah, menjadi satu ciptaan yang berkenan di hadapan Allah, itu bagian kita hanya benar-benar mendapatkan asupan-asupan itu lewat respon kita belajar gitu ya. Firman makin banyak firman-Nya. Nah, yang terjadi begini, kalau kita belajar misalnya soal pengampunan gitu ya, kebenaran baru pengampunan ya. Biasanya yang saya pahami ya, ini kalau koreksi kalau saya salah, itu Tuhan juga ya mencoba mengkonkretkan pengetahuan kita ya supaya kita juga punya kemampuan penurutan terhadap firman yang kita dengar. Jadi sebenarnya kalau kita dapat sesuatu yang baru ini ya, firman yang baru yang kita antusias ya, kita harus siap-siap bahwa sebentar lagi Tuhan akan mendidik kita, akan memberikan contoh konkret dalam hidup kita supaya kita ngerti benar gitu. Jadi sering Kak, ini yang saya pernah cerita juga ya waktu saya membagikan kebenaran tentang hati gitu ya, hati yang tanah hati ya, yang 4 jenis tanah hati gitu ya. Saya menemukan kebenaran baru gitu. Itu nggak lama setelah itu saya mengalami pergumulan, bisa juga disebut penderitaan atau peristiwa yang saya mau nggak mau mencari jalan keluar dan harus memikirkan materi yang sudah saya sampaikan. Nangkap nggak? Ya. Jadi gini ibaratnya, kalau kita dapat firman setiap hari terus gitu, ya, tapi kok nggak ada pergumulan, nggak ada sesuatu dalam hidup kita, itu sebenarnya patut dipertanyakan loh. Ini Bapak Ibu sebenarnya sudah menerima firman itu atau hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan? Kalau hanya masuk telinga kiri, kita memang tiap hari dengar, tapi nggak ada yang nyantel, nggak ada yang nyangkut di pikiran kita, di hati kita. Itu Roh Kudus nggak akan bisa berbuat sesuatu gitu, karena apa yang mau diolah, ya. Jadi seharusnya Bapak Ibu bisa cek kalau semakin banyak firman yang dengar pasti ada pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu akan temui dalam hidup sehari-hari yang tujuannya tujuannya Tuhan mengizinkan itu supaya kita makin memahami firman yang kita dengar, pengetahuan firman yang kita dengar itu juga disertai dengan kemampuan penurutan kita akan firman itu. Anggap ya. Jadi tidak mungkin ya firman yang berasal dari Allah yang kita dengar, kebenaran yang luar biasa yang kita dengar ya. Allah membiarkan itu seperti koki dapat bahan-bahan yang banyak itu ya, makin banyak, makin berkualitas, dia makin semangat untuk mengolah jadi makanan. Nah,
waktu kok itu mengolah makanan seperti Roh Kudus mengolah firman itu, itulah terjadi pergumulan sampai menghasilkan hidangan yang siap disantap. Artinya ini hidangan, kalau bayangan saya, inilah yang disebut berkenan di hadapan Allah. Jadi firman yang kita pelajari, kita dengar, itu harus menjadi hidangan yang menyenangkan, yang Tuhan tuh senang gitu. Tuhan berkenan, ya. Persembahan hidangan itu yang diberikan kepada Tuhan. Jadi kita selalu ada PR, ya, ada tanggung jawab sebenarnya dari setiap firman yang kita dengar, ya. Tidak hanya berhenti dengan pengetahuan, tapi kalau Bapak Ibu memahami firman, ya, dan wah, terberkati sekali dengan firman ini atau kena banget gitu, ya. Jangan hanya sebatas itu disimpan selesai, ya. Tapi percayalah bahwa berarti itu bahan yang baik yang Tuhan mau pakai supaya kita punya, ya, dengan Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa, ya, hidup yang terjadi. Nanti ada pergumulan, ada penderitaan, ya, terkait dengan firman itu, supaya kita punya juga, ya, yang vertikal ini gitu, makin tinggi gitu. Kemampuan penurutannya makin tinggi. Jadi sebenarnya cara kerja, kalau saya pahami, ya, Roh Kudus, ya, seiring firman yang kita pahami, ya, pengenalan firman yang kita pahami, seiring itu pula lah Roh Kudus mengolah supaya kita semakin menuruti, ya, semakin memutlakkan kehendak Allah dalam hidup kita. Semakin kita makin bisa meninggalkan segala sesuatu. Ya, jadi seiring, sebenarnya garisnya kalau mau lihat adalah garisnya seperti ini. Seiring gitu. Hanya karena respon kita kadang tidak ideal, tidak sempurna, ya jalannya kadang begini gitu, ya. Kadang begini. Enggak, jadi kadang yang seharusnya mungkin setahun kita bisa selesai dengan masalah ini, dengan kelemahan dosa ini, bisa 2 tahun, 3 tahun, ya, karena respon kita nggak memadai. Ya, jadi Bapak Ibu, nah ini sebenarnya challenge loh. Bapak Ibu tiap hari mendengar firman, itu, ya, tadi firman yang masuk, ya, nggak cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan, ya. Tapi kalau banyak aha momen, banyak, wah ini luar biasa gitu, ya. Bapak harus mempersiapkan diri, wah Tuhan, habis ini pasti Engkau akan memakai, ya, setiap kejadian, setiap peristiwa hidup untuk mendagingkan, ya, firman itu menjadi daging sehingga kita punya kemampuan penurutan, kemampuan untuk memutlakkan kehendak Allah atas hidup kita. Ya, membaca diagram ini seperti itu, ya, Bapak Ibu. Jelas, ya? Oke, ini mungkin jadi lama di sini. Ini nggak saya persiapkan, ya, tapi ini mengalir saja. Nah, jadi Bapak Ibu, dari diagram ini jelas, ya, kita mau sama-sama memperhatikan kita ada di posisi mana, ya, posisi mana. Jadi intinya mungkin message yang saya terima, ya, semakin kita banyak mengenal firman Tuhan, ya, semakin kita harus siap, ya, menghadapi pergumulan, menghadapi challenge, ya, atau makin peka terhadap setiap peristiwa, karena Tuhan mau meningkatkan juga kemampuan penurutan kita kepada kehendak. Nah, saya sebenarnya dulu udah tahu ini, ya, makanya kadang-kadang ada nakalnya juga. Saya kadang-kadang nggak mau banyak-banyak ini, istilahnya memberi pengajaran ini. Kadang-kadang kalau saya memberi pengajaran, ya, itu saya dikasih challenge duluan gitu. Ini mungkin saya sebulan sakit ini mungkin juga itu salah satunya sih, ya, challenge terhadap apa yang saya tahu gitu. Dan itu nggak mudah, ya, dan saya katakan itu cukup berat, ya. Tapi kebenarannya adalah, ya,
apa yang membuat kamu tidak mati, justru akan semakin kamu membuat kamu lebih kuat. Ya, yang penting bertahan sampai akhir, kan firman Tuhan bilang bertahan sampai akhir. Bertahan dan lihat Allah yang hidup yang bekerja, dan selalu ada mukjizat, selalu ada pertolongan. Ya, kadang menurut kita kepepet atau Tuhan last minute menolong gitu ya. Tapi ya yang penting kan tolong, nggak sampai terjatuh gitu. Ya, jadi ya ini nggak mudah ya. Kalau sekarang saya memberikan firman ya apa mengajar itu sudah bukan wilayah hanya mengajar secara kognitif loh. Ini saya harus siap secara mental karena Tuhan akan menuntut apa yang saya diajarkan terhadap hidup saya. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi nggak mau menderita gitu, saya nggak mau ngajar. Ada nakalnya juga gitu, ya. Jadi apa yang saya ajarkan ini benar-benar Bapak Bayu bisa lihat ya, ada dari pergumulan saya gitu, ya, dari pergumulan. Suatu yang sederhana ya bukan masalah sederhana enggak ya. Walaupun firman itu diulang-ulang, ini kan sebenarnya pengulangan ya. Bukan masalah diulangi. Itu sudah menjadi karakter daging kita enggak? Itu masalahnya. Ya, kalau belum gitu ya tentang firman tentang pengajaran tentang iman ini diulang aja terus sampai itu jadi benar-benar iman yang hidup dalam hidup kita. Bosen gitu loh. Salahnya sendiri nggak nangkep, bener nggak? Ya kan? Kalau kita fokus belajar kan mungkin cepet nangkep, tapi kan kalau kita dengerin firman belajar sambil lalu ya nggak nangkep. Jadi apa namanya ya kita nggak dapat sesuatu di situ, gitu ya. Dan ajaibnya dari firman itu adalah makin digali bukannya makin habis, tapi makin dalam makin banyak. Gitu, lucu juga. Ya, Bapak Ibu mungkin ngalamin ya, satu ayat itu digali nggak habis-habis dari berbagai perspektif itu. Nah, nanti juga saya menemukan beberapa ayat ini sebenarnya sudah banyak sering dibahas lah, mau di gereja di apa gitu, tapi selalu ada menemukan hal yang baru, sisi depan yang baru yang mungkin buat orang lain nggak baru, tapi bagi saya sendiri baru gitu. Baru dalam konteks menyentuh gitu, touch gitu ya, dapat bang, wah ini bener-bener nih dapat nih. Mungkin orang lain nggak karena pengalaman hidupnya beda. Gitu. Nah, sebelum ini kita sudah belajar tentang natur iman ya. Jadi iman itu punya natur utama, antara iman dan perbuatan itu satu kesatuan ya. Sudah dijelaskan juga bahwa kalau di Yakobus itu membedakan iman dan perbuatan, karena iman dalam konteks yang diajarkan Yakobus itu ya dalam konteks yang dituliskan Yakobus itu iman dalam konteks pengaminan akali aja, pengetahuan aja gitu ya. Jadi kalau iman didefinisikan itu ya hanya pengetahuan kognitif, ya pengenalan firman secara knowledge gitu, ya harus disertai dengan perbuatan, itu satu kesatuan. Tapi kalau Paulus bilang bahwa kamu diselamatkan oleh iman, iman yang dimaksud ini di Efesus tadi itu, ya itu sudah menyatu seperti mata uang logam ini, seperti koin ini gitu loh, seperti uang logam ini antara pengetahuan kognitif, persetujuan ya, keyakinan, persetujuan pikiran dan perbuatan itu nyatu gitu. Kan nggak mungkin koin itu cuma punya satu sisi, pasti punya dua sisi. Ya, pasti punya dua sisi. Ya, pasti punya dua sisi Bapak Ibu. Ya, seperti diagram tadi punya dua sisi. Nah, diagram ini juga punya dua sisi seperti mata uang tadi, dua sisi kan, dua garis ya. Ya, pengetahuan pengenalan akan Allah juga kemampuan penurutan, dua sisi. Ya, ini sama sebenarnya. Seperti mata uang itu. Persetujuan pikiran, keyakinan, persetujuan pikiran, pengetahuan tentang kebenaran firman, tapi juga sisi lain harus firman itu harus menjadi daging ya. Itu kan juga ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu firman yang menjadi daging. Ya, saya baru ngeh ya.
Tuhan Yesus itu kan firman Allah sendiri, ya, Allah sendiri, firman Allah sendiri, ya, yang datang ke dunia menjadi daging gitu. Jadi kita juga harus mencontoh itu, firman yang kita dapat harus jadi daging, menyatu, menjadi milik kita, bukan sesuatu yang di luar gitu. Tapi menjadi milik kita, menjadi hakikat kita gitu. Baru kita bisa meneladani Yesus, Tuhan Yesus 100%. Baru kita punya hubungan intim, karib dengan Tuhan 100%. Kalau kita makin mendagingkan firman yang kita pelajari ini. Itu kuncinya. Lepas dari semua teori-teori, itu sebenarnya kuncinya. Makin kita menjadikan daging dari firman yang kita dengar, seperti Tuhan Yesus menjadi daging, kita akan makin menjadi satu dengan Allah, gitu, menjadi karib, menjadi manunggaling kawula Gusti itu. Gitu. Nah, di Yakobus 2 ayat 22 itu ya disebut bahwa kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, dan iman yang sempurna. Jadi di sini dilihat apa? Iman itu adalah sesuatu yang hidup, ya, dinamis, nggak statis, bukan titik, bukan kondisi sesaat gitu. Ya, jadi berhenti ya untuk punya pikiran bahwa orang yang dibaptis itu berarti sudah punya iman. Ya, iman yang sempurna. Belum. Ya, itu awal pertumbuhan imannya. Ya, lebih baik kita tidak merasa kita sudah punya iman sempurna gitu, sehingga dengan itu kita terlena dan meremehkan gitu ya. Kita harus selalu memandang iman sempurna itu imannya Tuhan Yesus, ya, imannya Tuhan Yesus. Ya, masa kita mau menganggap diri kita sudah punya iman seperti Tuhan Yesus, ya kan? Itu kan keterlaluan sekali gitu. Ya. Selalu ke situ, ya. Targetnya itu tinggi itu, ya, walaupun nanti pasti Tuhan punya ukuran untuk masing-masing kita. Ya, setiap orang punya beda ukurannya. Tapi ya kita kasih target yang tinggi gitu. Kasih target yang tinggi gitu. Ya, supaya kalau targetnya 100, ya, kalau target 100 70 dapat lah. Tapi kalau targetnya 70, ya nggak mungkin 70 dapat, pasti 50 atau bawahnya gitu. Ya. Nah, kita lihat di Ibrani 12 ya. Ini udah sering ya. Tapi kita coba lihat sisi yang lain. Tuhan Yesus telah bergumul melawan dosa sampai mencucurkan darah. Ya. Demi ketaatannya, Tuhan Yesus rela berdarah-darah sampai mati di kayu salib. Demi apa? Demi ketaatannya pada Bapa. Nah, ini ketaatan yang sempurna. Dengan ketaatan sempurna, maka Tuhan Yesus bisa mengklaim dirinya punya iman yang sempurna. Jadi, iman itu sekali lagi progresif. Progresif tahu ya, berkembang gitu loh. Nggak mandek, tapi bertumbuh. Sepanjang kita masih hidup, itu selalu bertumbuh ya. Jadi, kita jadi orang itu nggak boleh berhenti belajar. Posisi apapun kita, mau jadi pendeta, sudah senior, sudah apapun, tidak boleh berhenti belajar. Karena iman sendiri bertumbuh. Ya. Jadi iman karena ini nggak statis, ya, progresif, maka harus ditumbuh kembangkan. Ya. Dengan sadar, ya, dengan kesadaran iman harus ditumbuh kembangkan. Dan itu punya andil kita, itu respon kita, itu ya tanggung jawab kita menumbuh kembangkan iman, ya. Dan memang orang percaya, orang Kristen ini terpanggil ya dalam hidupnya, tugas utama nomor 1 itu menumbuh kembangkan imannya. Mulai dari satu level iman ke level imannya sampai menjadi iman yang sempurna. Ya, jangan hanya berhenti di level iman keyakinan atau persetujuan pikiran saja. Tapi memang sayangkan ya Bapak Ibu. Ya faktanya ya. Ya saya melihat banyak orang Kristen yang sudah cukup puas dengan level iman yang dicapainya ya, dengan posisi kenyamanannya sekarang. Dia juga cukup puas dengan pelayanan yang dilakukan, dengan
ya rajinnya dia ke gereja dan seterusnya, ada menjalankan hidup Kristen hanya sekedar kewajiban, ya, ya seperti tadi ya, ya itu sebenarnya orang Kristen yang masih hidup dalam hukum Taurat, menjalankan kewajiban, lihat hanya checklistnya aja, oh berapa nih tuntutan gereja ada 10, udah checklist sudah saya checklist semua selesai gitu. Tapi jarang yang punya hati memperkarakan ya, punya gairah memperkarakan apakah saya sudah mencapai iman yang sempurna belum. Nah, itu jarang ya. Nah, itu sebenarnya kewajiban kita. Setiap saat, setiap hari perkarakan saya gairahnya sudah sampai mana nih? Sudah sampai iman yang sempurna enggak? Ya. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Ini orang-orang yang mediocre. Jadi orang-orang yang cepat puas Bapak Ibu ya, dengan kondisi imannya, dengan level imannya gitu ya. Dia cukup orang-orang yang satu titik merasa puas, saya sudah cukup beriman lah, saya pasti masuk surga nanti, sudah dimuliakan bersama Tuhan. Nah, ini seperti ibaratnya apa? Pelari yang tidak tahu garis finishnya, ya, atau petinju yang sembarangan memukul angin, gitu. Nggak tahu apa yang dipukul, ya. Sudah pokoknya asal mukul, udah selesai gitu ya. Padahal kalau dalam pertandingan bukan soal kamu banyak mukulnya, tapi mukulnya kamu petinju itu apakah kena sasaran enggak? Kalau memukul angin saja mau bagaimanapun usaha, sebanyak apapun usaha mukul kita sia-sia gitu. Nah, ini juga ya, kita melihat hidup kita makin presisi, makin halus, makin presisi ya, tindakan mulut lewat mulut kita, mata kita itu makin makin punya presisi tinggi nggak ya? Makin presisi itu maksudnya gini, Bapak Ibu harus ya, orang umat pilihan ini, orang Kristen ini harus terpanggil sebenarnya punya kualitas hidup di atas rata-rata ya. Jadi kalau hanya sekedar menjalankan ya kewajiban secara moral umum saja nggak cukup ya. Bapak Ibu akan melihat bahwa Bapak Ibu sudah lewat itu, beyond itu kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu yang menurut orang dunia itu bukan sesuatu yang salah, tapi menurut Bapak Ibu itu salah. Misalnya nonton film ya, nonton film yang bisa mendowngrade iman kita, bisa memadamkan roh kita ya. Film yang buat orang dunia itu bukan suatu yang nggak masalah, bukan film pembunuhan, bukan film pornografi, bukan film itu gitu ya, tapi uh, film biasa. Nah, tapi kalau kita sudah melihat, oh ini film ini membuat saya tidak nyaman, atau saya tahu bahwa Tuhan tidak senang dengan ini, ya kita harus tidak melakukan. Nah, itu kalau udah sampai level itu berarti kita sudah di atas itu ya, sudah masuk ke dimensi iman yang sempurna itu. Jadi Bapak Ibu, perjalanan hidup kekristenan kita itu adalah sesungguhnya perjalanan iman. Ya kalau kita berhenti bertumbuh ya dalam ketaatan tadi, penurutan kita pada kehendak Bapa itu nggak diperkarakan, berhenti ya, itu artinya sama aja dengan berhenti punya iman yang benar. Jadi itu ya sinonim gitu ya. Beriman itu artinya taat, ya, taat pada kehendak Allah. Makin orang beriman harusnya makin taat kepada kehendak Allah. Nah, kita akan ya belajar ya dengan nanti ilustrasi ya. Apa sih kita bisa melihat bahwa iman kita bertumbuh itu gimana caranya gitu ya. Ya, kita harus belajar ya melihat dengan mata iman ya. Melihat apa kehendak Allah dalam hidup kita. Itu kan sesuatu yang penting ya. Matius 7 jelas ya bahwa orang bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang akan selamat, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi sebenarnya inti, kalau saya mau ini ya, intisari kekristenan itu apa? Satu, menemukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Hidup kita berkenan di hadapan Bapa. Itu saja. Tapi itu saja itu, wah itu perjuangan, pergumulan seumur hidup kita. Nah, kalau tahu melihat kehendak Bapa itu suatu yang abstrak ya, kita memang harus punya cara melihat yang benar ya.
cara pandang yang benar terhadap kehidupan ini. Nah, saya sebut ya istilahnya, ya kalau kita mau mengetahui, memahami kehendak Bapa, ya kita harus melihat dengan mata iman. Ya, kita harus melihat dengan mata iman. Nah, ini yang kita mau sama-sama dalami ya. Orang pada umumnya mau melihat apa kehendak Allah itu ya dengan tanda-tanda yang jelas gitu ya. Ya balik ke kisah Injil kan, ahli Farisi dan oleh Taurat itu kenapa miss ya, nggak melihat, nggak mampu mengetahui kehendak Allah itu seperti apa ya, karena mereka yang memang karena degil hati dan fokusnya dia mau melihat itu dengan tanda ya, kelihatan gitu loh ya, physically gitu. Tapi sesungguhnya kalaupun dikasih itu ya tanda yang kelihatan mukjizat itu juga sebenarnya tidak mengubah gitu ya, karena memang dia fokusnya nggak mau melihat yang jauh ke depan, tapi fokus melihat jarak dekat ya. Jadi orang Farisi Taurat ya, meskipun sudah melihat banyak mukjizat kan, Tuhan Yesus kan banyak melakukan mukjizat, benar nggak? Ya, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan dan seterusnya, tapi pasti minta tanda saja, tanda lagi, ya. Dia minta tanda lagi katanya supaya bagaimana, eh, guru kami ingin melihat suatu tanda daripadamu, selalu begitu, ya, supaya aku tahu kamu berasal dari Allah, ya. Sebenarnya bukan soal mukjizat Anda yang kurang, tapi sebenarnya memang hati mereka nggak mau percaya. Jadi Tuhan Yesus menegaskan ya di Injil, angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, tanda Nabi Yunus kan sangat menakjubkan ya, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, kemudian dimutahkan ya, dan akhirnya Yunus membawa kabar keselamatan kepada orang Niniwe. Yang orang Niniwe itu sudah di mata Tuhan berlaku jahat, penuh dosa, ya. Tapi karena ada kabar dari keselamatan atau peringatan dari Yunus, akhirnya orang Niniwe itu mau bertobat sehingga mereka berbalik pada Allah sehingga Allah tidak memuntahkan murkanya, gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu tanda yang sudah jelas-jelas ya Bapak Ibu, uh, kita lihat ya, kita lihat dari secara sisi sejarah atau apa, yaitu kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mati dan dibangkitkan ya, 3 hari 3 malam seperti kisah Nabi Yusuf ini kan. Tuhan Yesus bangkit ya, setelah dia masuk ke alam maut dan membawa keselamatan buat kita. Ini tanda iman yang terbesar dan terbantahkan ya, bahwa memang ini ya, jalan Tuhan Yesus ini jalan keselamatan yang tepat ya. Jadi nah, tapi seringkali apa Bapak Ibu ya, kita seperti orang Farisi dan ini juga melihat sesuatu yang nyata kelihatan di depan gitu loh ya, padahal Tuhan tuh kalau kita mau belajar ya, memberikan sebenarnya tanda tapi nggak kelihatan, tapi lewat, karena di Roma 8:28 jelas kan, Tuhan itu bekerja lewat setiap peristiwa ya untuk mendatangkan kebaikan kita. Pasti Tuhan ada gerakan Tuhan dalam setiap peristiwa ya, lewat lewat hal, bahkan lewat kita nafas kita, lewat eh, maupun berkat maupun kegagalan ya, eh, keberhasilan maupun kegagalan kita itu Tuhan ya memberikan komunikasinya, tanda-tandanya ya. Nah, kalau kita hanya di situ saja mau melihat yang spektakuler ya, mengharapkan mukjizat ya, itu sebenarnya iman kita nggak lebih dari orang Farisi dan Taurat gitu. Sehingga ya kita nggak bisa melihat yang sesungguhnya kehendak Allah itu seperti apa ya.
Nah ini Bapak Ibu, ya kehendak Allah yang sesungguhnya itu memang nggak bisa dilihat dengan mata jasmani kita, harus dengan mata iman. Ya, dengan iman kita, dengan mata iman kita baru kita bisa melihat maksud Tuhan yang sesungguhnya, yang luar biasa ya di balik setiap peristiwa itu. Ya, ya karena kita harus melihat mata iman, karena mata itu pelita ya buat tubuh, indah untuk melihat. Ya, nah kita harus mengembangkan mata rohani kita, ya, mata iman kita untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat. Ya, hal-hal yang bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Nah, itu yang kita mau belajar ya, melihat hal-hal yang tidak kita lihat ya. Karena Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang terlihat kan firman Tuhan bilang apa yang terlihat sesungguhnya adalah fana ya sementara, tapi yang tidak terlihat adalah kekal. Itu kebenarannya loh Bapak Ibu, dan itu bukan sekedar kata-kata klise aja, itu memang memang begitu. Nah, nanti Bapak Ibu kan lihat ya, apa yang kelihatan yaitu sementara, bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya yang nggak kelihatan secara mata jasmani. Nah, saya ulangi ya, kebenaran yang sesungguhnya ya, yang benar sungguh-sungguh benar itu biasanya tidak terlihat dengan mata jasmani, atau saya sebut yang mata yang kita lihat dengan fokus jangka pendek saja, ya fokus di bumi saja. Itu dengan kalau kita melihat dengan mata yang fokus jangka pendek yang lahiriah, kita seringkali tidak melihat hal-hal yang tersembunyi. Ya, kalau kita mau melihat hal yang tersembunyi, kita harus melihat jauh, mau melihat jauh ke depan. Ya, yang disebut mata iman fokusnya bukan jangka pendek hal jasmani, tapi fokus jauh, yaitu kekekalan hal-hal rohani. Jadi lihat fokus. Kalau fokus kita itu fokus kekekalan, fokus jauh, kita akan melihat gambar yang jelas dari kehendak Allah. Semakin kita bisa melihat dengan fokus yang semakin panjang, jangka panjang, maka semakin jelas kita bisa melihat apa kehendak Allah. Ya. Nah, ini karena sudah mau jam 10, oke. Saya mau ada sedikit ilustrasi untuk melihat apa sebenarnya uh, melihat dengan mata iman itu. Tadi apa? Melihat dengan mata iman itu melihat dengan fokus jangka panjang, fokus jauh, ya, fokus jauh. Kalau kita bisa melihat yang disajikan di depan kita, ya, peristiwa yang kita alami itu dengan fokus jauh ke depan, fokus, kita akan melihat gambar kehendak Allah itu seperti apa. Oh, apa namanya? Kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita tidak mudah goyang. Karena nyata-nyata ini kehendak Allah itu jelas, lihat seperti sejelas orang mengatakan sesuatu ke telinga kita. Sejelas itu, karena kita sudah bisa melihat dengan fokus yang jauh. Nah, Bapak Ibu, dengan teori ini, ya, dengan teori ini saya ada ilustrasi. Ya, Bapak Ibu bisa melihat yang tidak terlihat dengan mata jarak dekat Bapak Ibu, ya, dengan mata sekilas Bapak Ibu bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat dengan mengubah fokus, ya, jarak jauh. Oke, nah saya ada satu gambar, ya, ini gambar 3 dimensi, ya. Gambar ini anggap saja ini satu pesan Tuhan, ya, satu gambar dari Tuhan, ya, yang sekilas nggak bisa dilihat, tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat dengan mengubah fokus. Nah, ini contohnya ya. Ada siapa yang tahu ini gambar apa nih? Tahu nggak? Pernah nggak lihat gambar kayak gini? Ini sekilas nih gambar apa, Bapak Ibu? Apa? Daun. Daun. Ya, daun. Tapi sebenarnya ada pesan Tuhan dalam gambar ini.
Bisa nggak melihat itu? Nah, dengan teori yang tadi, dengan melihat mata iman. Nah, ya, gimana? Ada yang tahu ini gambar apa? Cara melihat yang tidak terlihat dengan cara merubah titik fokus. Ada yang tahu caranya? Caranya tadi udah saya kasih tahu dengan merubah fokus. Itu ini gambar 3 dimensi yang dulu saya cari-cari nggak ketemu nih, saya akhirnya ketemu nih. Ini gambar 3 dimensi, nanti Bapak Ibu bisa melihat gambar 3 dimensi di gambar 2 dimensi ini. Ada tahu? Ada yang tahu? Pernah lihat gambar kayak gini? Belum ya, nanti jadi PR nih. Ayo gimana? Saya kasih filenya ya. Ini mungkin kurang jelas ya di ini ya. Di Zoom sudah jelas nggak? Harusnya jelas ya di Zoom ya. Jelas sih Pak kelihatan. Coba pandang monitornya ya. Rubah titik fokusnya jauh. Bukan lihat di depan mata, tapi lihat jauh seperti Bapak Ibu melihat pemandangan awan, lihat ke awan jauh gitu, langsung lihat gambar ini. Jadi rubah titik fokusnya. Nah, itu saya lihat tuh. Gambar apa itu coba? Tuh, saya udah bisa melihat nih. Ini ada pesan Tuhan nih. Ada pesan Tuhan yang kelihatannya tersembunyi, sebenarnya nggak tersembunyi loh. Ada ini. Cuma Bapak Ibu aja fokusnya beda gitu. Ayo, ada gambar apa ini? Dapat hadiah deh kalau bisa. Hati ya, Ya? hati ya. Ya, betul sekali. Hati yang hancur ini. Ya, bisa. Ini adalah gambar hati. Gimana Pak Teman-teman Lepri bisa bisa lihat? Benar nggak dengan melubah titik fokus? dapat hadiah. Caranya gimana Pak Lepri tadi? Eh, saya hanya melihat menyerupai hati dan ada satu titik yang seperti kayak rusak begitu loh. Ada yang tidak nyatu baik gitu. Oh, oke. Begitu. Kalau kalau yang pertama mungkin kebetulan. Sekarang ada gambar kedua ya, kita lihat ya. Oke, kedua. Nah, ini gambar apa ini? Ini ada pesan Tuhan juga ini. Ini gambar apa? Oh, saya udah lihat nih sekarang nih. Tuh, wah, jelas nih. Jelas gambarnya. Ini sedang melihat kita dia. Sesuatu ini sedang melihat kita. Apa? Ini saya udah bisa melihat nih sekarang nih. Saya melihat layar komputer saya kelihatan ini. Ayo, Panes, Amanda, atau siapa? Gambar apa ini? Ayo kita ngalamin, kita latihan nih. Latihan iman ini. Ini ilustrasi yang mudah-mudahan Bapak Ibu nangkep ya. Dengan merubah titik fokus. Ada yang lihat gambarnya? Gambar apa ini? Nah, kalau Pak Lepri nggak bisa, berarti ini kebetulan. Seperti ini Pak ya. Hmm, lalang di antara gandum atau padi ini Pak. Berarti Pak Lepri tadi kebetulan saja tadi. Ini apa Pak? Oke, coba sama-sama gini caranya ya. Caranya itu Bapak Ibu lihat jauh ke depan gitu, memandang jendela keluar gitu ya. Fokusnya jauh ke depan. Terus kemudian gambarnya ditaruh gini. Nah, gitu. Ditaruh gitu. Dia taruh di depan. Jadi fokusnya jangan dekat, harus fokus jauh. Pertama lihat jauh dulu, kemudian langsung gambarnya
hadapkan. Jangan rubah fokusnya, kan kita meleng. Kalau berubah fokusnya ya nggak bisa. Ada yang... Nah, ini ada yang menjawab, Grace. Dolphin, betul sekali. Ini ada ikan lumba-lumba yang sedang memandang kita. Hadiahnya dong, Pak. Nah, Ada hadiahnya boleh hadiah deh. katanya. Ayo, ayo. Dapat hadiah deh, voucher ya. Grace, gimana guys? Harus share nih. Gimana cara melihat ini dolphin? Iya Pak, jadi kan tadi kata Bapak kalau misalnya Bapak mengilustrasikan memberi contoh, jangan melihat tepat di benar-benar di hadapan mata kita loh Pak. Jadi kita mengilustrasikannya itu seperti kita melihat pemandangan. Jadi pas Grace jauhkan layar HP, karena kebetulan pakai HP zoomnya, oh kok kelihatan ini kayak dolphin yang lagi gerombolan dolphin yang lagi lompat gitu Pak. Ya. Gitu Nah, Pak. ada dolphin besarnya berapa jumlahnya? Nggak lihat Pak. Satu. Wah, ini kelihatan seperti dolphin. Nah, jumlah dolphinnya ada berapa ini? Oke. Berapa? Nah, supaya membuktikan bahwa sudah benar ya, saya kasih satu lagi nih ya. Nah, nih, Grace. Ini gambar apa, Grace? Bisa? Ada yang lihat? Gambar apa dan jumlahnya berapa? Ya nggak susah ya. Oke, bisa melihat? Nah, ini harus nggak berkedip. Gimana, Grace? Gambar apa nih, Grace? Kok makin susah, Pak? Makin lama soalnya makin susah. Makin susah aja, Pak, soalnya. Belum ketemu, Pak, ini apa, cara pandangnya gimana ini? Oke, mungkin caranya. Ya, ini ada PRD. Ini apa nih gambar apa? Nanti saya kasih di ini ya, grup ya. Nah, gambar ini ingat kalau lihat gambar ini kita lihat harus belajar melihat dengan mata iman gitu, Grace. Oke. Oke. Jadi ada yang penasaran dengan ini? Nanti saya kasih ini ya. Recording in progress. Gambar-gambarnya ya. Gambar. Nih, tadi. Nah, yang ini itu 5 ya. 2 kupu-kupu. Oke. Ada yang penasaran? Ada yang mau coba nanti di latihan ya?
Yang lihat nggak? Ya, nanti besok kita discuss lagi. Ini menarik. Eh, ini ilustrasi, ini sekedar Dorcas ilustrasi ya. jawab gajah, Pak. Hah? Gajah katakan Dorcas jawab. Dorcas. Mana? Gajah. Dorcas jawab apa? Nggak ada. Di kolom chat, Pak. Gajah. Nggak ada nih. Nggak ke umum Oh kali. ya, personal ya. Personal. Gajah itu, Pak, ya, bukan? Hah? Gajah. Bukan. Wow. Susah nggak melihat itu? Ya, itu susah karena kita terbiasa fokusnya jarak pendek, fokus dekat. Kalau kita sudah berlatih, kita akan cepat, ya, jarak panjangnya, gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu dari ini ya, ini lihat sendiri, yaitu menurut saya ilustrasi yang membantu gimana kita, ya, ini nyata loh ya, Bapak Ibu nggak bisa langsung lihat kan di depan mata itu nggak ada gambarnya, tapi kalau merubah fokus ya dan jangka panjang, jauh, fokus jauh gitu ya, akan ketemu gambarnya itu jelas sekali, jelas sekali. Itu juga waktu saya teringat ini ya, Tuhan ingetin, nah ini kamu itu katanya mau belajar mengetahui kehendakku ya, kehendakku itu sebenarnya jelas gitu. Cuma cara melihat kamu aja yang salah, dan itu perlu latihan. Nah, cara melihat kita ya terhadap peristiwa hidup itu perlu latihan, perlu belajar, perlu latihan. Tapi nanti satu titik kita akan mulai terbiasa ya, hal-hal pada level tertentu kita sudah piawai, sudah ahli gitu untuk melihat. Sama seperti ini gambarnya namanya stereogram, seni stereogram. Jadi menyembunyikan gambar 3 dimensi di balik gambar 2 dimensi dengan cara merubah fokus, ya. Dan itu nyata gitu ya. Jadi sama ya, soal iman. Jadi iman kita bertumbuh Bapak Ibu ya, makin dalam, makin berkenan di hadapan Tuhan, itu kalau kita makin bisa melihat secara jangka panjang, secara jauh, fokusnya jauh ke depan. Tentu fokus jauh ke depan adalah fokus kekekalan, kehidupan kekal yang akan kita hadapi nanti. Nah itu kalau fokusnya ke situ, terus kita belajar pemahaman makin dalam, nah kita akan bisa melihat kehendak Allah dalam setiap peristiwa hidup itu lebih jelas. Dan itu nggak mudah ya Bapak Ibu. Oke. Semoga yang ilustrasi singkat ini bisa membawa sesuatu ya, pemahaman baru Bapak Ibu melihat pertumbuhan iman ya. Ini salah satu tanda pertumbuhan iman kita. Kalau kita bisa mulai melihat ya hal yang tersembunyi gitu, nah itu kamu bertumbuh imanmu. Oke, kita tutup ya. Bapak yang makasih, kami ucap syukur Tuhan karena kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini sungguh-sungguh terpatri, masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami dapat sesuatu Tuhan. Kami mau melatih iman kami dengan mata iman, dan melihat dengan mata iman, dengan jauh memandang pada kehidupan kekal Tuhan, sehingga kami bisa melihat kehendak-Mu dalam setiap peristiwa, dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan buat kami. Kami percaya berkata, amin. 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 Amin ya. Oke, silakan Pak Lepri. Jadi yang pertama tadi itu apa?